Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz di mana saja Anda berada, semoga rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah untuk kita semua di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah atas nikmat yang masih Ia perkenankan untuk kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang kita mohon bahkan pada tahun yang lalu agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat itu, kita berusaha untuk memperbanyak dan menambah serta menambah kebaikan-kebaikan kita, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berharap dan memang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebaikan pada bulan ini akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Semoga demi menunjukkan kecintaan kita kepada beliau, hari-hari yang kita lalui, waktu-waktu yang kita lalui, selalu bisa kita isi dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, kali ini kita akan membahas bab yang ketujuh dari kitab Mukasyafatul Qulub. Pada bab yang ketujuh ini Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala mengambil tema fi nisyanillahi ta'ala wal fisqi wan nifaq, tentang lupa terhadap Allah Ta'ala, tentang kefasikan dan kenifakan. Para pemirsa rahimakumullah, ada perbedaan, sedikit perbedaan antara ghaflah yang sudah kita bahas pada bab yang ke-6 dari kitab Mukasyafatul Qulub dengan nisyan. Nisyanillah yang akan kita bahas pada pembahasan bab yang ketujuh ini. Ada yang membedakan antara ghaflah dengan nisyan. Ghaflah, ada sebagian yang mengatakan kelalaian atau kelupaan yang disengaja. Lupa yang disengaja, itulah ghaflah. Bisa jadi lupa yang disengaja ini karena ada kesibukan-kesibukan lain, karena ada hal-hal lain yang menyebabkan orang itu lupa terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui, sebenarnya sudah direncanakan. Tapi karena ada sesuatu yang menyebabkan dia sibuk sehingga tidak memperhatikan apa yang ia rencanakan, apa yang ia ketahui itu, dia pun lupa dan lalai dari hal yang sudah ia ketahui dan ia rencanakan itu. Adapun nisyan, nisyan diartikan sebagai kelupaan, lupa yang tidak disengaja. Maka ketika lupa itu terkait dengan melupakan Allah, melupakan perintah Allah, melupakan larangan-larangan Allah, sehingga perintah ditinggalkan, sehingga larangan dikerjakan, ini bisa saja dikategorikan sebagai ghaflah. Karena nisyan bisa masuk dalam kategori ghaflah ketika dia terkait dengan ingatan kepada Allah, dengan perintah-perintah Allah, dengan larangan-larangan Allah. Ketika seseorang lupa kepada Allah, lupa kepada
perintah Allah untuk dikerjakan, lupa terhadap larangan Allah untuk ditinggalkan, maka nisyan bisa semakna dengan ghaflah. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam memulai pembahasan tentang bab yang ketujuh ini, Al-Imamul Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan di dalam beberapa bab yang sudah kita pelajari, sebelum membahas apa yang menjadi inti pembahasan setiap bab, Al-Imamul Ghazali selalu memulai dengan menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka pada bab yang ketujuh ini, Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala mengutip sebuah kisah, di mana kisah ini terjadi pada diri Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Al-Imamul Ghazali mengatakan, Ja'at imra'atun ilal Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu faqalat innahu kanat li ibnatun syabbatun famatat wa ahbabtu an araha fil manam faji'tuka kay tu'allimani ma asta'inu bihi ala ru'yatiha fa'allamaha fara'atha wa 'alayha libasun min qatiran wa fi 'unuqiha al-ghil wa fi rijliha al-qaid fa akhbaratil Hasana bidzalika faghtamma wa madat muddatun thumma ra'aha al-Hasanu fil jannah wa 'ala ra'siha taj faqalat ya Hasan ama ta'rifuni ana ibnatul mar'ati allati atatka wa qalat laka kadha faqala laha ma alladhi sayyaraki ila ma ara qalat marra bina rajulun fasalla 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan wa kana fil maqbarati 550 insanan fil 'adzab fanudiya irfa'ul 'adzaba 'anhum bi barakati salati hadzal rajul. Al-Imamul Ghazali menceritakan, pernah suatu hari seorang perempuan datang kepada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Lalu si perempuan itu berkata, wahai Tuan Syekh, wahai Imam, saya punya seorang putri, seorang anak gadis yang sudah meninggal dunia. Dan saya ingin melihatnya di dalam mimpi saya. Maka sekarang saya datang kepada Anda agar Anda memberitahukan kepada saya bagaimana saya bisa melihat putri saya yang sudah meninggal dunia itu di dalam mimpi saya. Maka Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu memberitahukan kepada si perempuan itu apa yang harus ia lakukan sehingga dia bisa memimpikan putrinya yang sudah meninggal dunia. Si wanita itu pun melakukan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Dan betul, dia pun bisa memimpikan putrinya yang sudah meninggal dunia. Dan di dalam mimpinya, dia melihat putrinya itu dipakaikan pakaian yang terbuat dari aspal yang sangat panas. Aspal yang menempel di semua badannya, di sekujur tubuhnya, menutupi sekujur tubuhnya. Dan tidak hanya itu, di lehernya diikatkan belenggu, belenggu dari api. Dan di kakinya juga ada ikatan yang mengikat kedua kakinya. Melihat mimpi ini, si wanita itu pun keesokan harinya mendatangi Al-Hasan Al-Basri kembali untuk menceritakan apa yang ia lihat di dalam mimpinya yang dialami oleh putrinya itu. Mendengar cerita wanita ini, Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu jatuh pingsan. Hari berlalu,
Kemudian Al-Hasan Al-Basri sendiri yang memimpikan putri si wanita itu dalam kondisi yang sangat berbeda dari apa yang dilihat oleh ibunya sendiri di dalam mimpinya. Yang dilihat oleh Al-Hasan Al-Basri, si putri ini, putri wanita ini di dalam surga. Di dalam surga dipakaikan mahkota. Lalu si anak ini berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, "Ya Hasan, wahai Hasan, apa engkau tidak mengenal saya? Saya adalah putri wanita yang dulu pernah mendatangi Anda, meminta untuk diberitahu bagaimana cara agar dia bisa memimpikan saya, putrinya. Saya, putri dari perempuan itu." Mendengar hal itu, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Lalu, apa yang menjadikan kamu seperti ini sekarang? Kondisi yang saya lihat dari kamu berbeda dengan kondisi yang dilihat oleh ibumu di dalam mimpinya. Apa yang menjadikan kamu seperti ini?" Maka si perempuan itu pun mengatakan, "Seorang laki-laki pernah lewat di kuburan kami. Lalu dia mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW hanya satu kali. Satu kali dia membaca sholawat kepada Rasulullah SAW ketika dia lewat di kuburan itu. Di kuburan itu ada 550 orang yang dikubur. Dan semuanya terbebas dari azab Allah. Ketika sebelum laki-laki itu lewat dan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, semua penghuni kubur yang jumlahnya 550 itu sedang diazab oleh Allah. Tapi dengan sholawat laki-laki itu yang hanya satu kali, semua penghuni kubur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memerintahkan para malaikat untuk menghilangkan dan menghentikan azab itu dari semua penghuni kubur itu dengan berkah sholawat si laki-laki itu. Para pemirsa rahimakumullah, satu kali laki-laki itu bersolawat kepada Rasulullah SAW, tapi bisa memberikan manfaat diangkatnya azab Allah dari 550 orang yang sedang diazab di dalam kuburnya. Bagaimana lagi dengan ketika seseorang selama hidupnya, sepanjang usianya, puluhan tahun, dia bersolawat kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak penghuni kubur yang bisa dibebaskan dari azab karena solawat yang ia baca. Bagaimana lagi dengan orang yang membacanya? Orang yang membaca salawat kepada Rasulullah SAW tidak hanya bermanfaat bagi orang yang membaca itu saja, tapi juga bermanfaat bagi orang-orang yang mendengar salawat itu dikumandangkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bi salati rajulin ala Muhammadin SAW asabathumul maghfirah. Dengan sebab solawat yang diucapkan oleh satu orang dari umat Nabi Muhammad SAW, dan itu hanya satu kali, para penghuni kubur yang 550 orang jumlahnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kaifa man yusalli alaihi mundu 50 sanatan afala yajidu syafa'atahu yaumal qiyamah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang selama 50 tahun, sejak 50 tahun dari usianya, selama 50 tahun dia bersolawat kepada Rasulullah SAW. Apa dia tidak mendapatkan syafaat dari beliau nanti pada hari kiamat? Tentu akan lebih utama dia mendapatkan syafaat itu. Kalau orang lain saja
dengan solawat yang ia baca mendapatkan manfaat dari solawat itu, bagaimana lagi dengan dia sendiri yang membaca solawat itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, wa la takunu ay fil ma'siyati kalladzina, yani al-munafiqin alladzina nasullaha, yani taraku amrallah wa fa'alu khilafahu wa taladzadhu bi syahwatid dunya wa rakanu ila gururiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu, janganlah kalian menjadi, ay fil maksiyati, artinya di dalam perbuatan maksiat, jangan kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang, yakni al-munafiqin alladzina. Maksud dari orang-orang di sini adalah orang-orang munafik, alladzina nasullah, yang melupakan Allah, lupa terhadap Allah. Bagaimana bentuk lupanya mereka, orang-orang munafik itu terhadap Allah? Yakni taraku amrallah wa fa'alu khilafahu. Arti mereka lupa terhadap Allah, mereka meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Wa taladzadhu bi syahawatid dunya, dan mereka bersenang-senang dengan kesenangan dunia. Wa rakanu ila gururiha, dan mereka cenderung pada tipuan-tipuan dunia. Mereka suka dengan tipuan-tipuan dunia. Itulah orang-orang munafik yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat seperti mereka. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mu'mini wal munafiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perbedaan orang mukmin dan orang munafik. Faqal, maka beliau menjawab, innal mu'mina hammuhu fis salati wassiyam. Sungguhnya orang yang beriman itu keinginan besarnya adalah bagaimana dia bisa menjalankan sholat dengan baik, bagaimana dia bisa melaksanakan puasa dengan baik. Wal munafiq hammuhu fit ta'ami wasyarab. Sedangkan orang munafik, keinginan terbesarnya adalah bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa minum, kal bahimah, seperti halnya binatang. Wa tarkil ibadati wassalah, dan keinginan terbesarnya juga adalah meninggalkan ibadah dan sholat. Apa bedanya manusia ketika yang ia lakukan, yang ia inginkan hanya makan dan minum, sementara kewajibannya terhadap Allah untuk beribadah, untuk sujud kepada Allah, tidak dia lakukan. Apa bedanya orang itu dengan binatang? Wal mu'mina masyghulun bis sadaqati wa talabil maghfirah. Orang yang beriman itu sibuk dengan bersedekah, menyedekahkan apa yang ia miliki dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiqa masyghulun bil hirsi wal amal. Sedangkan orang munafik sibuk dengan ambisinya, sibuk dengan angan-angannya. Wal mu'mina ayisun min kulli ahadin illa min Allah. Orang yang beriman itu memutuskan harapannya dari semua orang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya berharap kepada Allah. Wal munafiqa rajin kulla ahadin illa Allah. Sedangkan orang munafik itu berharap kepada semua orang kecuali kepada Allah. Tidak ada harapannya kepada Allah, dia berharap kepada makhluk Allah. Itu orang munafik. Wal mu'mina yuqaddimu ma lahu duna dinihi. Orang yang beriman itu mengorbankan hartanya untuk kepentingan agamanya. Wal munafiqa yuqaddimu dinahu duna malihi. Sementara orang munafik mengorbankan agamanya untuk harta. Wal mu'mina aminun min kulli ahadin illa min Allah. Orang beriman itu merasa aman dari siapapun kecuali dari Allah. Hanya Allah yang ditakuti oleh orang yang beriman. Hanya kepada Allah orang beriman itu takut. Wal munafiqa khaifun min kulli ahadin illa min Allah. Sementara orang munafik, dia
tidak takut. Dia takut kepada setiap orang. Pada siapapun dia takut, kecuali kepada Allah. Tidak ada rasa takut di dalam hati orang munafik kepada Allah. Sementara kepada makhluk Allah begitu takut orang munafik itu, terutama ketika kebohongannya diketahui oleh orang lain. Wal mu'mina yuhsinu wa yabki. Orang beriman itu terus berusaha untuk melakukan kebaikan dan ia menangis ketika dia tidak sempat untuk melakukan kebaikan. Wal munafiqa yusi'u wa yadhaku. Sementara orang munafik yang selalu ia lakukan adalah kejahatan, perbuatan jelek, dan dia bangga serta tertawa dengan kejelekan yang ia lakukan itu. Perbuatan yang jelek dibanggakan dan menjadikan orang munafik itu bahagia. Wal mu'mina yuhibbul wahdata wal khulwah. Orang yang beriman itu suka menyendiri, suka di tempat yang sepi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, fokus dan khusyuk di dalam kesendiriannya demi bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiqa yuhibbul khiltata wal mala'. Sedangkan orang munafik dia senang di tempat yang ramai, tempat di mana orang-orang bercampur baur dengan lawan jenisnya. Itu yang disukai oleh orang-orang munafik. Dia mencintai dan menyukai keramaian. Dia menyukai hiruk pikuk antara orang-orang yang sibuk dengan urusan dunianya. Wal mu'mina yazra'u wa yakhshal fasad. Orang yang beriman itu kesukaannya adalah menanam dan ia takut apa yang ia tanam itu akan rusak. Wal munafiqa yaqla'u wa yarjul hasad. Sedangkan orang munafik itu yang menjadi kebiasaannya adalah mencabut dan berharap supaya bisa memanen apa yang ditanam oleh orang lain. Kebiasaan orang munafik, kesukaan orang munafik menerima hasil dari apa yang dikerjakan oleh orang lain. Dia sendiri tidak punya keinginan untuk menanam. Yang ia inginkan bagaimana memanen hasil tanaman. Wal mu'mina ya'muru wa yanha siyasatan diniyatan wa yuslihu. Orang yang beriman itu melakukan amar ma'ruf, memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan setelah ia melakukan kebaikan itu, melarang orang lain dari melakukan kejahatan setelah ia meninggalkan kejahatan itu. Dengan dia tidak melakukan kejahatan, dengan dia tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa, dia merasa punya kewajiban untuk melarang orang lain juga supaya tidak melakukan kejahatan. Sebagai bentuk tanggung jawab di dalam agama yang harus ia lakukan. Dan orang yang beriman itu selalu menginginkan kebaikan. Wal munafiqa ya'muru wa yanha riyasatan. Sementara orang munafik itu dia memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, mencegah orang lain dari melakukan keburukan. Itu hanya untuk menunjukkan kewenangannya saja. Dia tidak betul-betul memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, melarang orang lain dari melakukan keburukan, karena ia sendiri adalah pelaku keburukan, karena ia sendiri suka meninggalkan kebaikan. Bal ya'muru bil munkari wa yanha 'anil ma'ruf. Bahkan orang munafik itu justru dia memerintahkan orang lain untuk melakukan kejelekan dan mencegah orang lain dari melakukan kebaikan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum
Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, baik laki-laki ataupun perempuan, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, mereka memerintahkan untuk melakukan kemungkaran dan mencegah dari melakukan kebaikan. Mereka menggenggam tangan mereka. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sungguhnya orang-orang munafik itu, mereka adalah orang-orang yang fasik. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Allah mengancam orang-orang munafik, baik laki-laki ataupun perempuan, orang-orang kafir, dengan apa? Nara jahannam. Allah mengancam akan dimasukkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan itu ke dalam neraka jahanam. Allah menjanjikan kepada mereka untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum. Cukuplah neraka jahanam itu sebagai tempat kembali yang sangat buruk bagi orang-orang munafik dan bagi orang-orang kafir. Wa la'anahumullah. Tidak hanya itu, Allah juga melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmatnya. Wal kafirin walahum adzabun muqim. Dan bagi mereka azab yang terus menerus, tidak akan berhenti, dirasakan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir, azab yang Allah berikan itu. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'a. Sungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Allah mengumpulkan antara orang-orang munafik dengan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Al-ayat. Yani in matu ala kufrihim wa nifaqihim. Maksud dari ayat ini adalah jika mereka mati di atas kekufuran dan kemunafikan mereka. Fabada'a bil munafiqin. Allah memulai ayat ini dengan orang-orang munafik. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin. Allah mulai menyebutkan, Allah lebih dulu menyebutkan orang-orang munafik, baru menyebutkan orang-orang kafir. Kenapa? Li'annahum syarrum minal kuffar. Karena orang-orang munafik itu lebih buruk, lebih jelek, lebih jahat dari orang-orang kafir. Wa ja'ala ma'wahum jami'an an-nar. Dan Allah menjadikan tempat mereka, orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu semuanya, Allah menjadikan tempat mereka neraka. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan oleh Allah fid darkil asfal, di tempat gelap yang paling bawah, minan nar, dari neraka. Kita membayangkan bagaimana neraka itu akan gelap, sementara dia dipenuhi dengan api, dipenuhi dengan nyala api. Bagaimana neraka itu dikatakan sebagai tempat yang gelap? Para pemirsa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan api di dalam neraka itu tidak sama warnanya dengan api yang ada di dunia. Kalau di dunia kita melihat api itu ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Tapi api di dalam neraka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, 1000 tahun api neraka itu dinyalakan, warnanya putih. Kemudian 1000 tahun lagi dinyalakan, warnanya berubah menjadi merah. Dan 1000 tahun lagi dinyalakan, api neraka itu berwarna hitam. Dan itulah api yang panasnya melebihi
api yang berwarna dengan warna yang lain. Karena itu, kalau di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam neraka itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kulitnya matang dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa kulit orang yang ada di dalam neraka itu dijadikan tebal oleh Allah. Dengan ketebalan bahkan sampai 90 hasta. Allah menjadikan kulit orang-orang yang di dalam neraka jahanam itu menjadi tebal dengan ketebalan sampai 90 hasta. Atau kalau kita meterkan 45 meter ketebalan kulit orang yang ada di dalam neraka itu. Meskipun demikian, ketika dia dibakar di dalam neraka, kulit yang begitu tebal bisa matang hanya dalam setengah menit. Setiap setengah menit, kulit orang yang ada di dalam neraka jahanam itu matang, kemudian dikembalikan lagi seperti semula, matang lagi, dikembalikan lagi seperti semula, sehingga dalam waktu 1 jam kulit-kulit itu mengalami kematangan sampai 120 kali. Masya Allah. Begitulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang munafik dan orang-orang kafir, bahwa mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka bersama-sama. Lebih-lebih untuk orang-orang yang munafik, Allah menyediakan untuk mereka fid darkil asfali minan nar. Allah akan menempatkan mereka di tempat yang gelap, di tempat yang paling bawah dari neraka. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapati bagi mereka seorang penolong pun. Al-ayat. Wal munafiqu ishtiqaquhu fil lughati nafiqa'ul yarbu'. Kata munafik itu diambil akar katanya dari kata dalam bahasa Arab dari kata nafiqa'ul yarbu'. Lubang. Lubang al-yarbu' itu semacam tikus. Tikus, tapi bedanya yarbu' ini kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya. Dia, yarbu' ini, wa yuqalu inna lil yarbu' juhrataini, ihdahuma an-nafiqa wal ukhra al-qasi'a. Dikatakan di dalam bahasa Arab, inna lil yarbu' juhratain. Yarbu', binatang kecil semacam tikus, tapi bedanya dengan tikus, kaki belakangnya itu lebih panjang daripada kaki yang di depan. Yarbu' ini memiliki 2 lubang di dalam tanah. Membuat 2 lubang di dalam tanah, salah satunya lubang yang dia gunakan untuk masuk, dan yang lain dia gunakan untuk keluar. Fayuzhiru nafsahu fi ihdahuma wa yakhruju minal ukhra. Maka dia menampakkan dirinya di salah satu dari kedua lubang itu, dan dia keluar dari lubang yang lain. Walihada summiyal munafiqu munafiqan. Karena itulah orang munafik itu dinamakan munafik. Li'annahu yuzhiru min nafsihi annahu muslim. Karena orang munafik itu menampakkan dari dirinya bahwa dia adalah orang muslim. Wa yakhruju minal islam ilal kufr. Dan dia keluar dari Islam kepada kufuran. Mudah bagi orang munafik itu untuk menyatakan diri muslim, sebagaimana mudahnya mereka menyatakan diri kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana sifat orang munafik. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka menyatakan keimanan. Tapi ketika mereka kembali kepada teman-teman mereka,
dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka mengatakan, inni astahzi'u bihim, innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik itu ketika kembali bertemu dengan sesama mereka, mereka mengatakan, innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya mengolok-olok orang yang percaya kepada ajaran Muhammad itu. Kami hanya mengolok-olok sahabat-sahabat Muhammad. Kami hanya mengolok-olok orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Kami menyatakan keimanan hanya untuk menyelamatkan diri, hanya untuk mengolok-olok orang-orang yang beriman itu. Inilah orang-orang munafik. Mereka tidak segan-segan dan tidak berat lisannya untuk mengucapkan keimanan, mengucapkan keislaman. Tapi mereka juga tidak berat lisannya untuk mengucapkan kekufuran. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari memiliki sifat orang-orang munafik itu. Wa fil hadis, disebutkan di dalam sebuah hadis, mathalul munafiqi kamathalis syat tura baina qati'atain minal ghanam taratan tasiru ila hadzal qati' wa taratan ila hadzal qati' wa la taskunu liwahidin minhuma li'annaha gharibatun laysat minhuma wa kadzalikal munafiqu la yastaqirru ma'al muslimina bil kulliyah wala ma'al kafirin. Perumpamaan orang munafik itu seperti seekor kambing. Dia dilihat, kambing ini bisa dilihat ada di dua kelompok kambing. Kadang dia berjalan bersama kelompok kambing yang ini. Kadang dia juga berjalan bersama kelompok kambing yang itu. Dia tidak pernah merasa nyaman tinggal di satu kelompok kambing itu. Kenapa? Karena dia adalah kambing yang asing dari kedua kelompok kambing itu. Untuk kelompok kambing ini, kambing yang satu ini adalah kambing yang asing. Kelompok kambing yang ini juga menganggap kambing ini adalah kambing yang asing. Begitulah orang munafik. Dia tidak akan betah untuk selalu bersama orang-orang yang beriman. Sebagaimana dia juga tidak akan pernah merasa nyaman ketika selalu bersama orang-orang kafir. Dia akan bersama orang muslim ketika ada manfaat yang bisa dia lihat dan bisa dia dapatkan dari orang Islam. Dan dia akan berpaling dari kaum muslimin ketika tidak ada manfaat yang bisa dia dapati dari orang yang beriman. Begitupun dia akan berpihak kepada orang kafir ketika dia melihat ada manfaat yang bisa dia dapatkan dari orang-orang kafir itu. Tapi ketika manfaat sudah tidak ada yang bisa dia dapatkan dari orang kafir, dia akan meninggalkan mereka. Oportunis, itulah kata yang sederhana untuk menggambarkan bagaimana orang munafik itu memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya, meskipun ia menggadaikan jati dirinya. Tidak bersama orang yang beriman, tidak juga bersama orang-orang kafir. Dia bersama kepentingannya sendiri. Para pemirsa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dengan menjauhkan hati kita dari sifat-sifat munafik. Jangan sampai ada di dalam hati kita satu pun dari begitu banyak sifat-sifat orang munafik, baik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.